Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Kevin Togapsiagian. Saya dari kelas Praktikum SD RB. Pada video ini saya ingin mengerjakan tugas 7 tri part 2. Yang mana di sini sudah diberikan untuk link dari codingannya dari online GDB. Dan di sini perintahnya, analisislah setiap fungsi dari kode tri di atas dan menggunakan ilustrasi disertakan juga penjelasan. Nah, jadi di sini saya akan menganalisis dari kodenya dan memberikan penjelasan. Oke, langsung aja ke codingannya. Oke. Sini saya kasih komen dulu untuk nama saya. Marcel Kevin Togapsiagian. 1231 40054. Praktikum SD RB. Oke. Sekarang kita masuk ke codingannya. Yang pertama kita gunakan include IOStream untuk memanggil fungsi dan library yang ada di dalamnya. Jadi agar kita bisa menggunakan fungsi input dan output. Kemudian kita gunakan using namespace std untuk mempermudah dalam melakukan coding agar kita tidak perlu lagi membuat std.2.2 seperti itu. Kemudian di sini kita buat type def struct node pointer address. Jadi kita buat tipe data pointer untuk node dengan nama pointernya itu si address. Jadi si address ini itu adalah pointer dari node. Kemudian kita lanjut bikin struktur data untuk node tree struct node. Nah, isi struct node ini itu ada integer info untuk menyimpan data dalam tipe integer. Kemudian address left dan right. Ini pointer ke kiri, ke anak kiri dan anak kanan. Kemudian ada address parent. Ini pointer untuk ke parent node-nya. Jadi nanti dari tree ini ada root, parent dan anak gitu. Kemudian kita deklarasikan si node-nya untuk menjadi root dari si tree. Fungsi buat node baru. Address allocation dengan parameter integer x, yang mana integer x ini nanti akan menjadi isi data dari si node. Nah, di sini kita lihat dulu address new node untuk membuat node baru. New node sama dengan new node kurung kosong. Ini untuk mengalokasikan memori dari node yang baru. Kemudian new node row info sama dengan x, berarti si new node ini akan mengakses info dan akan diisikan oleh si data dari X. Yang mana data dari X ini nanti akan dimasukkan pada program utama, pada in main-nya nanti. Nah, kemudian new node row left sama dengan 0. Berarti ini untuk anak kiri. Anak kirinya itu kita set ke 0. Karena belum kita masukin kan. Kemudian yang kanan gitu juga dan parentnya gitu juga. Tapi di sini sudah harus kita inisialisasi. Kita inisialisasi bahwa dia itu 0 agar tidak ada elemen sembarang gitu yang isi. Kemudian new node-nya itu kita return untuk ngembalikin pointernya ke node yang baru. Kemudian di sini ada void create integer info sebagai parameternya. Ini fungsi untuk membuat root tree. Root dari si tree-nya berarti yang paling atas, yang paling awal, yang menjadi akar lah dari si tree-nya. If root tidak sama dengan 0, kalau root-nya nggak sama dengan 0, kita cek apakah root-nya udah ada. Kemudian si out nggak bisa buat root. Kalau udah ada, nah berarti gagal tuh. Kemudian else, ini kalau root-nya sama dengan 0. Root sama dengan alloc info. Berarti kalau dia masih kosong, masih awal nih, belum ada isinya, dia bakal ke else. Karena si rootnya itu kan 0. Dan rootnya akan diisikan sama allocation dengan argumen itu info. Berarti dia bakal mengakses alloc ini dan argumen itu info. Infonya diisikan sama si yang diinputkan pada void create gitu. Nah, kalau berhasil dia bakal masih out root telah ditambahkan. Oke. Fungsi buat masukin anak kiri bukan anak tiri ke node tertentu.
address insert left dengan parameter integer info untuk mengakses data di dalamnya dan address not parent. Nah, if not parent row left tidak sama dengan 0, ini untuk mengecek apakah anak kirinya udah ada. Jika udah ada, dia bakal men-cout tidak bisa insert left karena anak kirinya udah ada, jadi nggak bisa di-insert lagi kan. Dia bakal nge-return 0. Nah, kalau anak kirinya itu nggak ada atau sama dengan 0, dia bakal ngebuat node baru. Jadi address new node, kemudian new node sama dengan alloc info. Nah gitu, kurang lebih sama yang di create. Dia si new node itu akan diisikan sama si allocation info. Ini untuk mengalokasikan si node barunya lah, atau nilai barunya gitu. Kemudian node parent row left sama dengan new node, sambungkan node baru ke anak kirinya. Nah, new node row parent sama dengan node parent, set parent dari node baru. Nah, kemudian yaudah tinggal cout info bahwa dia berhasil ditambahkan. Kemudian nanti setelah selesai, si nilai new node itu bakal dibalikin, berarti dibuat return new node. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi address insert right dengan parameter sama info dan address node parent sama. Nah, ini fungsi buat masukin nilai ke anak kanan dari node tertentu. Nah, ini untuk kalau ini sama, untuk if sama. Kalau dia udah ada isinya yang di right, dia berarti nggak bisa dimasukin, nggak bisa insert right. Kemudian kalau dia 0, berarti dia bisa dimasukin. Bedanya cuma di sini aja. Di node parent dia nge-arrow ke right. Udah. Coba, kurang lebihnya sama yang insert left. Oke. Baik, lanjut. Fungsi buat traversal preorder. Di sini kita buat prosedur subprogram bertipe void, yang berarti ini nanti nggak punya nilai kembalian. Di sini kita buat void print preorder. Nah, ini traversalnya secara preorder, address P sama dengan root. Berarti si P ini adalah nilai dari root. If tidak sama dengan root, kalau tree-nya kosong, berarti kan tidak sama dengan nggak sama dengan root. Sementara si root-nya itu paling akar kan. Kalau dia nggak sama dengan root, berarti dia kosong dong. Nah, dia bakal ngasih out tidak ada tree. Kemudian kalau dia sama dengan root, dia bakal ke else. P tidak sama dengan 0. Kemudian dicek lagi nih, if P tidak sama dengan 0. Kalau node-nya valid, dia bakal ke cout. Di sini cetak si node-nya, berarti dia ke P row info, karena data-datanya itu kan disimpan di info. Nah, itu untuk data si node-nya. Kemudian print preorder P row left, ini lanjut ke anak kiri, dan P row right untuk lanjut ke anak kanan. Jadi dia manggil dirinya sendiri dulu, kemudian dia manggil preorder yang ke left, dan kemudian dilanjut ke yang right. Kemudian ini traversal print in order. Untuk parameter sama dan di sini sama, ifs-nya sama, else-nya sama, hanya bedanya di sini. Di sini untuk kondisi if di dalam else ini juga masih sama. Kalau dia valid itu dia tidak sama dengan 0. Bedanya hanyalah di sini. Kalau dia in order, dia bakal mentraversal anak kiri dulu, makanya dibuat print in order P row left. Kemudian cout P row info. Berarti dia dari left dulu ke node, barulah ke anak kanan. Nah, begitu untuk yang in order. Lanjut ke void print post order. Kurang lebihnya sama. Bedanya untuk traversal post order, kita ke anak kiri dulu,
Setelah semua anak kiri selesai dikunjungi, dia bakal ke anak kanan. Setelah itu barulah dia bakal mencetak si node, data si node. Nah, oke. Ini untuk fungsi utamanya. In main create 1. Nah, create ini berarti kita membuat root dengan nilai 1. Seperti yang di subprogram tadi. Ini create root tidak sama dengan 0. Kalau dia 0, berarti dia bakal nge-alloc info. Nah, berarti di sini yang menjadi akarnya atau yang paling atas itu adalah 1. Kemudian address left child berarti anak kiri dari si root. Insert left 2, root. 2 adalah si info atau data yang mau dimasukkan ke alloc nanti. Dan root ini ya si alamatnya itu. Mana coba kita cari ke atas. Left. Nah, ini. Root itu adalah address dari si node parent. Nah, sesuai seperti saya bilang tadi. Nah, begitu untuk programnya. Nah, berarti di sini tinggal insert doang, insert right 2, left child. Berarti insert right 2, left child. Berarti di kanan dari si anak kiri. Kemudian insert left 1, left child. Tambah 1 sebagai anak kiri dari 2. Nah, kemudian di sini ada address cucu kanan. Berarti insert left 0, right child. Tambahkan 0 sebagai anak kiri dari 3. Kemudian insert right 4, right child. Berarti tambah 4 sebagai anak kanan dari 3. Dari 3 yang ini nih. Nih. Nah, kemudian insert right 1, cucu kanan. Berarti tambah 1 sebagai anak dari kanan. Yaitu si 0 berarti. Kemudian insert left 4, cucu kanan. Tambahkan 4 sebagai anak kiri dari 0. Kemudian print in order root. Cetak tree dalam urutan in order. Nah, berarti kalau kita cetak sebagai in order, dia bakal traversal ke kiri dulu, cetak data node, baru lanjut ke anak yang kanan. Nah, di sini kalau programnya kita run, dia bakal ngasilin 1, 2, 1, 4, 0, 1, 3, 4. Nah, begitu untuk programnya dan hasil dari programnya. Oke, kemudian kita lanjut ke visualisasinya. Berarti di sini create 1, ini adalah root. Berarti di sini kita buat 1. Bold 1. Berarti di sini ada 1 sebagai root. Dan kemudian address left child sama dengan, berarti left child dari si rootnya ini adalah insert left 2, root. Berarti insert left di kirinya ada 2. Ada 2. Ini ada 2. Nah, ada 2. Kemudian untuk insert right-nya itu insert right child sama dengan insert right 3. Berarti untuk yang right itu 3. Ini 3. Coba. Nah, ini 3.
Nah, sambungan nih. Berarti untuk anak dari si rootnya, untuk left childnya itu 2 dan right child itu 3. Nah, ini kan kita buat di address nih. Berarti untuk mengakses agar kita bisa memasukkan anak lagi ke left child atau si 2, kita panggil si left childnya nanti sebagai alamatnya. Berarti insert right 2, left child. Berarti insert right itu di kanan 2 dari si left child si 3, si anak kiri. Nah, 2 kemudian insert left, berarti di kiri dari si 2 nih. Nah, berarti gini kurang lebih. Oke, begini kurang lebih untuk visualisasinya. Jadi setelah selesai, si left child ini untuk right-nya itu 2, left-nya itu 1. Kemudian di sini dibuat lagi address cucuk kanan. Berarti si cucuk kanan ini sama dengan insert left 0, right child. Berarti sini 3 si 3 untuk insert left-nya itu bakal punya anak lagi, punya cucu lagi gitu, yang disebut cucu kanan. Berarti untuk left-nya, left dari si 3 itu 0. Ini 0. Nah, kemudian insert right child, berarti insert sebelah kanan dari anak kanan dari root. Nah, berarti di sini adalah 4. Nah, ini adalah 4. Kemudian insert right 1, cucuk kanan, berarti 1 dari si 0. Satu insert right 1, cucuk kanan, 1 dari si cucuk kanan itu adalah 0, 1 di sebelah kanan. Kemudian left-nya 4. Untuk left-nya itu 4. Nah, berarti kurang lebih untuk visualisasi pohonnya itu akan seperti ini. Nah, kemudian untuk print in ordernya itu dia bakal manggil si alamat si root. Nah, untuk in order seperti yang kita lihat tadi, dia bakal ke left, baru ke bentar kita lihat dulu. In order dia akan ke anak kiri dulu, kemudian data node, kemudian lanjut ke anak kanan. Berarti dari sini si root dia bakal ke kiri dulu. Bentar, sepertinya ada kesalahan. Create 1, insert left right dari left child itu 2 dan insert left itu 1. Nah, ini ada 1. Nah, ini. Nah, oke. Sesuai dengan in order. Berarti kita bakal ke traversal ke anak kiri dulu. Kemudian cetak data node, lanjut ke anak kanan. Berarti kita ke kiri dulu dari root 1 ke 2 baru ke kiri. Ini kedua ini kan anak ini. Nah, dia bakal ke anak si 2, berarti ke kiri dulu. Berarti dia bakal cetak 1 dulu. Dia bakal cetak 1, kemudian dilanjutkan. Dia bakal cetak si
node-nya, cetak data node sini. Dia bakal cetak 2, kemudian dilanjut lagi, dia bakal cetak anak kanan, cetak 2 lagi. Nah, kemudian dia setelah itu mencetak si 2 ini, si 1 ini, si rootnya. Dari si root, dia kan punya anak. Dia punya anak kiri dan kanan. Nah, dari 2 ini, 2 kan udah dicetak. Nah, dia bakal cetak si 1. Cetak si 1. Nah, sekarang posisinya adalah di root. Dia udah return ke rootnya. Kemudian dia bakal ke kanan. Dia bakal ngecek yang traversal kanan di pohon bagian kanan. Dari kanan dia bakal ngecek ke kiri, ke anak kiri. Kemudian dia bakal ke cucuk kanan dulu, ke cucuk kiri dulu. Nah, setelah itu dia bakal mencetak si 4 dulu. Cetak 4. Kemudian dia bakal mencetak 0. Setelah itu dia bakal mencetak 1. Sama seperti sebelumnya. Jadi dia cetak kiri, cetak node, cetak node, cetak kanan. Nah, sekarang kita berada di childnya si 0. Nah, setelah kita berada di si 0, nol kan dicetak tuh sebelumnya. Nah, 140 140 1. Sekarang kita kan, nah ini udah benar ya. Saya tadi cek aja untuk 0, sekarang kita berada di 0. Karena 0 udah dicetak, dia bakal mencetak si node, berarti 0 1. Dia dilanjutin sama 3, kemudian dilanjutin sama 4. Nah, jadi urutannya bakal seperti ini: 1 2 2 1 2 2 1 40 1 40 1 3 4 1 3 4. Nah, begini kurang lebih untuk visualisasinya. Jadi dia cetak ini dulu, cetak yang paling kiri dulu, traversal kirinya 1 si anak, kemudian ke node, kemudian di anak kanan. Kemudian dari sini dia sebagai anak kiri, dia bakal mencetak si 1. Dia mencetak si node-nya. Kemudian dari kanan ini masuk traversal kanan, tapi dia tidak mencetak 3, dia bakal mencetak ke anak paling kiri dulu. Nah, berarti sini si 4. Si 4 setelah dicetak, dia bakal cetak 0 si node-nya, kemudian cetak anak kanan. Nah, sekarang kita berada di 0. 0 sudah dicetak, dia bakal mencetak si node, si 3, dan kemudian cetak anak si kanan. Nah, begini kurang lebih untuk coding dan penjelasannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.